Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk tujuan hiburan, keamanan, atau kesehatan mental. Beberapa contoh hewan peliharaan yang umum adalah anjing, kucing, burung, ikan, kelinci, hamster, dan ular. Hewan peliharaan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental pemiliknya, seperti mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan membantu menjaga kesehatan dengan berolahraga bersama. Dari sekian jenis spesies hewan yang ada, terdapat beberapa jenis hewan yang tidak bisa dijadikan peliharaan karena berbagai alasan, seperti ukuran tubuh yang besar, keganasan, dan perlindungan undang-undang, dan lain-lain. Berikut ini adalah 9 jenis hewan yang tidak dapat dijadikan peliharaan di rumah. 1. Gorila. Gorila adalah hewan primata yang terbesar di dunia, dan merupakan anggota keluarga kera besar, Hominidae, bersama dengan manusia, orangutan, dan simpanse. Gorila memiliki tubuh yang besar dan berotot, kepala yang besar, dan dada yang lebar. Mereka dapat mencapai tinggi sekitar 1,5 meter dan berat hingga 200 kg. Gorila memiliki rambut yang tebal dan halus, yang membantu melindungi tubuh mereka dari cuaca dingin. Gorila terbagi menjadi 2 spesies, gorila timur dan gorila barat. Gorila timur hidup di daerah hutan di Uganda, Rwanda, dan Republik Demokratik Kongo, sedangkan gorila barat hidup di hutan di Kamerun, Nigeria, dan Republik Demokratik Kongo. Gorila tidak dapat dijadikan hewan peliharaan, karena mereka adalah hewan liar dan kompleks yang tidak cocok untuk kehidupan di lingkungan rumah tangga. Gorila memiliki sifat liar yang sulit untuk dikendalikan. Mereka membutuhkan lingkungan hidup yang sesuai dengan kebutuhan alami mereka, seperti hutan yang luas dan lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Selain itu, gorila juga adalah spesies yang dilindungi di banyak negara karena terancam punah. Pemerintah dan lembaga lingkungan biasanya mengontrol kepemilikan dan perdagangan gorila agar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, memelihara gorila sebagai hewan peliharaan dianggap sebagai tindakan ilegal dan tidak etis. Sebagai gantinya, terdapat banyak organisasi konservasi dan kebun binatang yang berusaha untuk melindungi dan menjaga gorila di alam liar. Melalui dukungan dan partisipasi dalam program-program konservasi, kita dapat membantu menjaga populasi gorila tetap lestari dan terhindar dari kepunahan. 2. Burung hantu. Burung hantu adalah kelompok burung yang tergolong dalam ordo Strigiformes. Burung-burung ini dikenal karena kemampuan mereka untuk berburu pada malam hari, dan bentuk wajah mereka yang khas, yang dilengkapi dengan telinga dan mata yang besar. Burung hantu tersebar di seluruh dunia, dari hutan tropis hingga padang rumput, dan kebanyakan spesies burung hantu adalah pemangsa, memakan hewan kecil seperti tikus, kelinci, dan burung kecil. Mereka memiliki kaki yang kuat dan cakar yang tajam untuk menangkap dan membunuh mangsa mereka. Kebanyakan spesies burung hantu adalah hewan liar dan memiliki kebutuhan lingkungan yang spesifik, seperti lingkungan hutan atau padang rumput, yang sulit untuk direplikasi di dalam lingkungan rumah. Beberapa spesies burung hantu juga memiliki kebutuhan diet dan nutrisi yang spesifik, yang mungkin sulit untuk dipenuhi di lingkungan rumah. Burung hantu adalah hewan pemangsa yang membutuhkan kesempatan untuk berburu dan memburu mangsa mereka secara alami. Mereka mungkin merasa terganggu atau tidak nyaman jika dipelihara di dalam lingkungan rumah yang terbatas. Oleh karena itu, jika Anda tertarik pada burung hantu, lebih baik memilih untuk mengunjungi kebun binatang atau pusat rehabilitasi burung hantu terdekat untuk melihat mereka dalam lingkungan yang sesuai dan aman. 3. Kura-kura laut.
Kura-kura laut adalah jenis kura-kura yang hidup di air laut dan tergolong dalam kelompok reptil. Mereka memiliki cangkang yang keras dan berbagai warna dan pola pada kulitnya. Kura-kura laut ditemukan di seluruh dunia, terutama di perairan tropis dan subtropis. Kura-kura laut adalah hewan yang sangat penting bagi ekosistem laut karena mereka membantu menjaga keseimbangan alaminya. Mereka adalah pemangsa alami bagi berbagai jenis hewan laut, termasuk spons, ubur-ubur, dan krustasea. Kura-kura laut membutuhkan air laut yang bersih, suhu yang konstan, dan kadar garam yang tepat untuk bertahan hidup. Kondisi ini sangat sulit untuk dipenuhi di lingkungan rumah. Kura-kura laut adalah hewan yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan khusus, seperti perawatan kulit, makanan yang tepat, dan lingkungan yang bersih. Hal ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus untuk merawat kura-kura laut dengan benar. Kura-kura laut adalah spesies yang dilindungi dan terancam punah. Oleh karena itu, ada batasan hukum dan etika yang membatasi penangkapan dan perdagangan kura-kura laut. Karena alasan tersebut, lebih baik kita mendukung upaya konservasi untuk menjaga populasi kura-kura laut tetap lestari dan terhindar dari kepunahan, dan tidak mencoba untuk memeliharanya di lingkungan rumah. Sebaiknya, kita dapat mengunjungi kebun binatang atau pusat rehabilitasi kura-kura laut untuk melihat mereka dalam lingkungan yang sesuai dan aman. 4. Ikan hiu. Ikan hiu adalah ikan bertulang rawan yang hidup di lautan dan dikenal sebagai predator yang kuat. Ikan hiu memiliki bentuk tubuh yang khas dengan kepala yang besar dan badan yang panjang, serta dilengkapi dengan gigi-gigi tajam yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Beberapa spesies ikan hiu dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melakukan loncatan di atas permukaan air, seperti ikan hiu putih. Ikan hiu membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kematangan seksual, dengan beberapa spesies yang dapat mencapainya setelah beberapa dekade. Beberapa spesies ikan hiu dapat tumbuh hingga beberapa meter dan membutuhkan tangki yang sangat besar untuk dipelihara dengan baik. Ukuran yang besar juga membuat mereka sulit untuk dipelihara di lingkungan rumah yang terbatas. Ikan hiu memerlukan perawatan khusus yang tidak mudah dilakukan, seperti memberikan makanan yang tepat, menjaga kualitas air, dan membersihkan tangki secara teratur. Hal ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus dalam merawat hiu. Beberapa spesies ikan hiu dikenal sebagai predator yang kuat dan dapat membahayakan manusia. Oleh karena itu, memiliki hiu sebagai hewan peliharaan di lingkungan rumah dapat membahayakan keselamatan manusia dan hewan peliharaan lainnya. Beberapa spesies ikan hiu terancam punah akibat perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat laut. Oleh karena itu, penangkapan dan perdagangan ikan hiu seringkali diatur oleh undang-undang untuk melindungi populasi hiu. Ikan hiu bukanlah hewan peliharaan yang cocok untuk dipelihara di lingkungan rumah. Lebih baik kita mendukung upaya konservasi untuk menjaga populasi ikan hiu tetap lestari dan terhindar dari kepunahan. Kita juga dapat melihat ikan hiu di kebun binatang, akuarium, atau di alam liar dengan mengikuti protokol yang aman dan sesuai dengan etika. 5. Badak. Badak adalah hewan mamalia besar dari keluarga Rhinocerotidae. Ada 5 spesies badak yang masih hidup di dunia, yaitu badak hitam Afrika, badak putih Afrika, badak India, badak Jawa, dan badak Sumatera. Badak memiliki ciri khas yaitu memiliki kulit yang tebal dan kerutan-kerutan di sekitar leher, bahu, dan punggung. Badak juga memiliki 1 atau 2 tanduk besar yang tumbuh dari hidung mereka. Badak adalah hewan herbivora dan biasanya makan dedaunan, tunas, buah-buahan, dan ranting. Badak termasuk hewan yang pemalu dan cenderung soliter, namun kadang-kadang dapat terlihat berkumpul dalam kelompok kecil.
Badak adalah hewan mamalia besar dengan berat bisa mencapai 2000 kg, sehingga membutuhkan ruang yang sangat luas dan fasilitas khusus yang sangat mahal untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Meskipun terlihat pemalu dan cenderung soliter, badak tetaplah hewan liar yang memiliki sifat agresif saat merasa terancam. Badak juga bukan hewan yang mudah dijinakkan dan dilatih seperti anjing atau kucing. Badak membutuhkan lingkungan hidup yang sangat spesifik, seperti padang rumput, hutan danau, atau savana, dan memerlukan makanan dan air yang cukup untuk dapat bertahan hidup. Ini sulit dicapai di rumah atau lingkungan yang terbatas. Semua spesies badak saat ini terancam punah, dan upaya pelestarian badak sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Menjadi hewan peliharaan dapat menambah risiko dan ancaman terhadap populasi badak yang sudah langka. Oleh karena itu, badak bukanlah hewan yang cocok untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan, dan sebaiknya dibiarkan hidup di habitat alami mereka dengan menjaga keberlangsungan hidup mereka melalui program pelestarian yang tepat. 6. Komodo. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Indonesia, seperti Pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, dan Flores. Kadal komodo memiliki nama ilmiah Varanus komodoensis dan termasuk dalam keluarga Varani. Kadal komodo dapat tumbuh hingga mencapai panjang 2-3 meter dan berat 70-150 kg, membuatnya menjadi predator puncak di habitatnya. Kadal komodo dikenal karena kemampuannya sebagai pemangsa yang ganas, dan dapat memangsa hewan-hewan besar seperti rusa, babi, dan kerbau. Kadal komodo juga memiliki gigi yang besar dan kuat, serta senjata yang mematikan yaitu bakteri yang terdapat pada air liur mereka, yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa mereka. Sifat alami mereka sebagai predator ganas dan kebiasaan memakan daging segar membuat mereka sangat berbahaya bagi manusia jika tidak dihadapi dengan hati-hati. Kadal komodo membutuhkan lingkungan hidup yang spesifik, seperti padang rumput, hutan, danau, atau savana, dengan makanan yang cukup dan kondisi lingkungan yang cocok untuk bertahan hidup. Kepemilikan kadal komodo sebagai hewan peliharaan dapat memperparah situasi populasi mereka yang sudah langka, dan memperkuat perdagangan ilegal yang tidak bertanggung jawab. Kadal komodo adalah spesies yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan di habitat asli mereka. Upaya konservasi dan pelestarian kadal komodo lebih baik dilakukan melalui pendekatan melindungi dan memperkuat lingkungan alaminya. Beruang kutub. Beruang kutub atau Ursus maritimus adalah spesies beruang yang hidup di wilayah Arktik. Beruang kutub merupakan hewan yang sangat tergantung pada es laut untuk mencari makanan dan habitatnya. Mereka memiliki kemampuan untuk berenang jauh dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang keras dan ekstrim. Beruang kutub merupakan hewan terbesar kedua di daratan setelah beruang kodiak. Beruang kutub jantan bisa mencapai berat 450-600 kg. Sedangkan beruang kutub betina bisa mencapai berat 150-250 kg. Beruang kutub memiliki bulu yang tebal dan berwarna putih, yang membantunya menyamar di dalam salju. Selain itu, mereka memiliki kaki besar dan lebar, serta cakar yang tajam yang membantunya untuk berjalan di atas es yang licin. Beruang kutub memiliki sifat alami yang ganas dan tidak dapat diprediksi, terutama saat mereka merasa terancam atau dilanda lapar. Kekuatan dan ukuran tubuh mereka juga membuat mereka sangat sulit dijinakkan, dan dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian pada manusia. Beruang kutub membutuhkan lingkungan hidup yang sangat spesifik, seperti es laut dan habitat Arktik, dengan suhu yang sangat dingin dan makanan yang hanya tersedia di lingkungan tersebut.
Kondisi lingkungan ini sangat sulit dicapai atau dipenuhi di lingkungan domestik seperti rumah atau kandang. Beruang kutub termasuk dalam daftar spesies terancam punah, dan memeliharanya sebagai hewan peliharaan dapat memperparah situasi populasi mereka yang sudah langka. Hal ini juga dapat memperkuat perdagangan ilegal yang tidak bertanggung jawab dan merusak upaya konservasi dan pelestarian mereka. 8. Kuda Nil. Kuda Nil atau Hippopotamus amphibius adalah hewan yang hidup di wilayah air di Afrika. Hewan ini memiliki beberapa ciri khas yang unik, seperti ukuran tubuh yang besar, kulit yang tebal, serta gigi dan rahang yang kuat. Kuda Nil adalah hewan terbesar ketiga di Afrika setelah gajah dan badak putih. Berat kuda Nil dewasa bisa mencapai 1,5 ton dan tingginya bisa mencapai 1,5 meter. Kuda Nil hidup di air tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa di Afrika. Mereka memiliki kemampuan untuk berenang jauh dan dapat menahan napas selama 5 menit. Kuda Nil adalah hewan herbivora dan memakan tumbuhan seperti rumput, daun, dan buah. Mereka bisa memakan hingga 45 kg tumbuhan setiap harinya. Kuda Nil adalah hewan liar dan hidup di habitat alami mereka di sungai, danau, dan rawa-rawa di Afrika. Kebutuhan mereka untuk lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan alaminya sulit dipenuhi di lingkungan rumah. Kuda Nil adalah hewan yang sangat besar dan membutuhkan ruang yang sangat luas untuk hidup. Selain itu, kuda Nil juga membutuhkan akses ke air yang cukup untuk berenang dan menjaga tubuhnya tetap sehat. Sifat kuda Nil yang agresif dan berbahaya juga membuatnya tidak cocok sebagai hewan peliharaan. Kuda Nil dapat menjadi sangat agresif saat merasa terancam atau terganggu, dan seringkali menyerang dan melukai manusia yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kuda Nil sebaiknya dibiarkan hidup di habitat alaminya dan dilindungi oleh upaya konservasi yang tepat. 9. Ikan paus. Ikan paus adalah mamalia laut terbesar di dunia. Beberapa jenis ikan paus dapat tumbuh hingga mencapai panjang 30 meter dan berat hingga 170 ton. Ikan paus dapat ditemukan di seluruh samudra dunia, dari kutub utara hingga kutub selatan. Mereka sering berkumpul di daerah yang kaya akan plankton dan ikan kecil. Ikan paus memiliki tingkat reproduksi yang sangat lambat. Betina hanya melahirkan seekor anak setiap beberapa tahun, dan anak ikan paus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai ukuran dewasa. Ikan paus memiliki kemampuan bernapas yang unik, yaitu mereka dapat mengambil napas udara segar melalui blowhole atau lubang napas di kepala mereka. Kemampuan ini memungkinkan ikan paus untuk tetap hidup di bawah air selama beberapa menit. Mereka membutuhkan ruang yang sangat besar untuk hidup dan berkembang biak, yang sulit untuk dipenuhi dalam lingkungan domestik. Ikan paus memakan makanan dalam jumlah besar setiap harinya, bahkan dapat memakan hingga 3.600 kg makanan per hari. Makanan utamanya adalah krill, ikan kecil, dan cumi-cumi, yang sulit untuk disediakan secara teratur dalam lingkungan domestik. Ikan paus memiliki kebutuhan lingkungan yang sangat spesifik, termasuk suhu air, kedalaman, dan ketersediaan makanan yang tepat. Kondisi lingkungan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah kesehatan dan stres ketika dipelihara di lingkungan domestik. Ikan paus memiliki kondisi kesehatan yang kompleks dan memerlukan perawatan khusus yang sulit dilakukan di lingkungan domestik. Kondisi kesehatan yang buruk dapat menyebabkan stres dan kegagalan organ yang sulit untuk diobati. Oleh karena itu, ikan paus sebaiknya dibiarkan hidup di habitat alaminya dan dilindungi oleh upaya konservasi yang tepat. Kita dapat menghargai keindahan dan pentingnya ikan paus dengan mengamati mereka di alam liar atau melalui media seperti film dokumenter, tetapi tidak mengambil mereka sebagai hewan peliharaan.
Itulah beberapa jenis spesies yang seharusnya tidak kita jadikan hewan peliharaan di rumah kita. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.